Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 9. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah. Semoga selalu ya dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman jangan lupa kita sama-sama berdoa agar keadaan pandemi ini cepat berakhir ya teman-teman, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita secara normal kembali. Baik teman-teman kelas 9, Alhamdulillah pada hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Widya dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 9 SMP Lab School FIP UMJ. Nah, pada minggu ini kita masih membahas mengenai benua dan samudra. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya, kita minggu ini akan membahas benua Eropa dan juga benua Australia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari teman-teman semua kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Untuk minggu ini, benua yang akan kita bahas adalah benua Eropa. Nah, teman-teman, ini adalah peta dari benua Eropa. Teman-teman bisa melihat petanya di gambar. Kemudian, teman-teman Bunda akan menjelaskan sedikit mengenai benua Eropa. Teman-teman bisa diketahui bahwa sebetulnya Eropa itu hanyalah sebuah benua kecil, namun budayanya merambah jauh keluar perbatasannya. Sejarah panjang benua Eropa itu dipenuhi oleh kemakmuran, kemajuan perdagangan, industri, berdirinya negara-negara, dan imperialisme atau kolonialisme. Nah, kemajuan dari benua Eropa itu dibanggai oleh banyak negara. Dan sampai sekarang, sampai saat ini, banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke benua Eropa. Nah, baik teman-teman, kita akan bahas mengenai letak, luas, dan batas wilayah. Benua Eropa merupakan kelanjutan dari benua Asia ke arah barat. Nah, teman-teman, sebetulnya antara daratan benua Asia dan benua Eropa itu hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural gitu. Nah, untuk batas-batasnya di sebelah selatan, benua Eropa itu berbatasan dengan benua Afrika dan Laut Tengah. Di sebelah timur berbatasan dengan pegunungan Ural, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Untuk luas dari benua Eropa itu sendiri adalah 10.180.000 km persegi. Kita lanjut ke bentang alam, teman-teman. Di benua Eropa itu terdapat pegunungan lipatan muda yang membujur di sepanjang pantai Laut Tengah dari arah barat ke timur yang berada di belahan Eropa Selatan. Nah, teman-teman, pegunungan-pegunungan tersebut adalah pegunungan Pirenia, pegunungan Alpen, pegunungan Kaukasus, pegunungan Balkan, dan pegunungan Apenia.
Nah, di benua Eropa terdapat daratan rendah Rusia dan daratan rendah Eropa yang membentang dari cekungan Paris ke arah utara melalui Belanda, Belgia, dan Jerman sampai di Polandia. Nah, di samping itu, di benua Eropa juga mengalir sungai-sungai nih teman-teman, seperti ada sungai Rhine, sungai Elbe, dan sungai Danau di Jerman, serta sungai Rhone, sungai Garonne, dan sungai Loire di Prancis. Nah, teman-teman, untuk bentang alam di Eropa, di Eropa itu terdapat 2 pulau terbesar di dunia, teman-teman, yakni Pulau Tanah Hijau atau Greenland di Denmark dan Pulau Inggris Raya di Inggris. Nah, teman-teman, Greenland ini merupakan pulau terbesar di dunia dengan luas 2.175.600 km persegi. Sekarang kita masuk di keragaman etnik, teman-teman. Nah, keragaman etnik di benua Eropa. Nah, penduduk Eropa itu sebagian besar termasuk ras Kaukasoid. Nah, di mana ras ini terdiri atas beberapa suku. Suku yang pertama adalah suku Nordik. Yang kedua adalah suku Alpina atau Alpen. Yang ketiga ada suku Mediterania. Nah, Bunda akan menjelaskan ciri-ciri fisik dari masing-masing suku ini ya. Untuk suku Nordik itu ciri-ciri fisiknya adalah rambutnya pirang, hidungnya mancung, kulit terang, dan matanya biru. Kemudian untuk suku Alpina atau Alpen, ciri-ciri fisiknya yaitu rambutnya pirang, matanya coklat, hidungnya membengkok, dan tubuhnya itu kekar. Kemudian untuk suku Mediterania, itu memiliki ciri-ciri matanya agak coklat, rambutnya hitam bergelombang, berkulit lebih gelap, dan tubuh tidak terlalu tinggi. Oke, teman-teman, sampai di sini kondisi benua Eropa. Kita lanjut ke benua Australia. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah petanya. Nah, teman-teman, Australia itu merupakan benua terkecil dan terakhir kali ditemukan di belahan bumi selatan. Nah, penemuan penemu dari benua Australia ini adalah James Cook, seorang pelaut Inggris, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke letak, luas, dan batas wilayah dari benua Australia ya, teman-teman ya. Baik, secara astronomis, benua Australia terletak pada 10 derajat LS sampai 44 derajat LS dan 113 derajat BT sampai 154 derajat BT. Kemudian untuk secara geografis, benua Australia itu terletak di belahan bumi selatan, teman-teman, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di mana luas dari benua Australia itu adalah 7.692.024 km persegi. Nah, yang membentang dari ujung Teluk Carpentaria sampai ke Pulau Tasmania. Wah, cukup jauh, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu juga teman-teman ketahui untuk batas-batas wilayah benua Australianya ya, di mana di sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Timur. Sebelah timur berbatasannya dengan Laut Koral, Tasman, dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk di sebelah selatan dan barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia, teman-teman. Kita langsung masuk ke bentang alam, teman-teman. Nah, jadi di benua Australia itu merupakan benua yang paling datar di antara benua-benua lainnya di permukaan bumi. Jadi, jika benua-benua lainnya itu misalnya kayak benua Asia, itu kan banyak sekali pegunungan ya. Kemudian di benua Amerika. Nah, ini beda, di Australia itu adalah benua yang paling datar di antara benua-benua lainnya. Sebagian besar wilayahnya itu berupa gurun pasir, plato, dan dataran rendah yang sempit di pantai barat
dan juga timur. Kita masuk ke potensi sumber daya alam. Oke, di Australia itu flora yang biasanya tumbuh biasanya dia berupa rumput. Nah, di sini ada juga berupa hutan. Nah, Australia itu memiliki hutan hujan tropis dan padang rumput di utara, serta hutan eukaliptus di selatan. Untuk hewannya, nah di benua Australia ini memiliki khas nih teman-teman. Biasanya hewannya itu berkantung. Nah, contohnya ada kanguru, ada walabi, wombat, koala, dan posum. Kemudian di sana juga ada hewan-hewan lainnya. Ada platypus, ada terenggiling, dan juga ada dingo. Kita masuk ke keragaman etniknya ya teman-teman. Nah, kayaknya kalau untuk etnik, teman-teman sudah tidak tabu lagi ya. Pasti semuanya sudah tahu. Nah, di benua Australia ini, penduduk aslinya adalah suku aborigin. Ya, betul sekali. Nah, penduduk terbanyak berasal dari imigran Eropa loh teman-teman. Kemudian berdasarkan sejarah terbentuknya negara Australia, penduduk pendatang yang berasal dari benua Eropa itu terutama sebagian besarnya adalah Inggris dan Belanda. Nah, adapun penduduk lainnya itu ada bangsa Asia, ada aborigin dan bangsa lainnya. Oke, sampai di sini teman-teman penjelasan Bunda Widya mengenai benua Eropa dan juga benua Australia. Nah, teman-teman boleh lihat kembali, ini adalah peta dari benua Eropa dan juga ini adalah peta dari benua Australia. Nah, teman-teman bisa mempelajari kembali nih apa yang tadi sudah Bunda Widya sampaikan mengenai benua Eropa dan juga benua Australia. Teman-teman bisa mengulang kembali video ini untuk lebih memahami, dan juga kalau teman-teman mau membaca bukunya itu lebih bagus lagi teman-teman. Teman-teman bisa membuka bukunya mengenai kondisi benua Eropa di buku paket halaman 21 sampai dengan halaman 27. Kemudian teman-teman juga bisa membaca kondisi benua Australia dari halaman 28 sampai ke halaman 32. Nah, itu bisa teman-teman baca-baca kembali ya. Oke. Nah, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman hari ini bisa memahami apa yang sudah Bunda Widya jelaskan dan juga sudah Bunda Widya bacakan dalam presentasi PowerPoint ini. Nah, semoga teman-teman juga paham. Jangan lupa pesan Bunda untuk membaca kembali buku paketnya. Nah, teman-teman, bila nanti ada teman-teman yang belum pahami, teman-teman bisa bertanya ya. Bisa melalui via WA ke Bunda Widya. Baik teman-teman, Bunda tutup ya pelajaran kita hari ini. Sehat selalu dan semangat belajar walau dari rumah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.